Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga semuanya, lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Ya, ada kabar nih mengenai situasi antara Erik ten Hag dan juga Ineos. Akankah stay? Akankah dipecat? Akankah seperti apa? Oke, ada beberapa sumber yang ingin gua bahas kali ini. Dimulai gua ambil sumber dari United District. Dia ngambil dari @Here's Keputusan langsung aja ya, nanti kita bahas. Gua artikan dulu keputusan Ineos mengenai masa depan Erik ten Hag ini sebagiannya akan tergantung bagaimana cost atau biaya dari Erik ten Hag jika dipecat dari manajer Manchester United. Dalam hal ini adalah kompensasi ya. Ada beberapa pihak yang telah mendekati ataupun melihat ya untuk posisi manajer Manchester United, artinya manajer-manajer yang mungkin berminat ataupun dihubungkan dengan Manchester United. Tapi ada beberapa pihak juga di Manchester United menilai akan lebih adil untuk Erik ten Hag kalau dia ini dinilai ataupun dilihat ya, setelah pemilik baru telah menempatkan strukturnya di tempatnya. Artinya strukturnya sudah jadi, dibiarkan Erik ten Hag bekerja, baru dilihat nih seperti apa. Erik ten Hag ini juga memiliki respect di hierarki Ineos, dan ada feeling kalau dia ini saat ini ya tidak terbantu oleh struktur di sekitar dia. Ada beberapa penerimaan, walaupun Erik ten Hag tentu saja akan posisinya ini tidak stabil kalau Manchester United gagal untuk bisa ke Champions League. Dari sumber yang lain, Jacobsband, mengenai manajer Manchester United ya, Zinedine Zidane dikabarkan ini berada di daftar panjang. Ada sekitar 6-7 manajer yang akan dipilih untuk menggantikan Erik ten Hag di Manchester United kalau manajer Belanda tersebut dipecat. Ineos telah berkata kepada Erik ten Hag, ini terserah dia bagaimana dia membuktikan dirinya. Tidak ada yang sudah diputuskan dan dia akan dinilai dan juga diputuskan ya nanti di musim panas. Mereka juga telah mengatakan kepada Erik ten Hag tidak ada garansi kalau dia akan tetap stay di Manchester United. Graham Potter juga disebutkan merupakan satu di antara nama-nama yang dipertimbangkan oleh Manchester United kalau mereka memecat Erik ten Hag. Ya, Oke, dari mana nih? Dari calon-calon yang baru itu ya. Dari 6-7 nama, Graham Potter, Zinedine Zidane. Menurut gue ini nama-nama yang masih meragukan, terutama Zinedine Zidane juga ya. Kenapa? Karena dia sudah lama tidak melatih dan kabarnya dia ini sebenarnya tidak ingin melatih di Inggris. Ada beberapa sumber mengatakan demikian. Graham Potter, kita tahu ya bagaimana kinerjanya dengan Chelsea walaupun dia luar biasa di Brighton. Tapi harus dilihat juga bagaimana struktur manajemen organisasi di Brighton dan juga bagaimana struktur organisasi di Chelsea. Apa yang berbeda, apa yang membuat Graham Potter ini tidak bisa berkembang, mungkin juga waktu dan juga support ya, itu bisa jadi ada di sana. Nah, terkait dengan kalau seandainya Erik ten Hag baru dinilai di musim panas nanti, menurut gue itu sudah terlambat. Katakanlah baru dinilai di bulan Mei ketika musim kompetisi sudah berakhir. Menurut gue ini sudah terlalu lambat. Kenapa? Karena Manchester United praktis setelahnya baru bergerak ya kan mencari penggantinya. Nah, karena kalau Manchester United mencari gantinya sebelum musim ini selesai itu tidak etis, itu tidak sopan menurut gue. Tapi kalau mencari gantinya setelah musim panas ini selesai ya dia harus, atau Manchester United harus bersaing dengan Liverpool, harus bersaing dengan tim-tim lain juga ya yang memang mengincar manajer baru di klubnya masing-masing, termasuk juga Barcelona. Sehingga menurut gue ini akan menimbulkan suatu situasi yang mungkin rumit bagi Manchester United. Kenapa? Karena Manchester United juga saat ini kan sedang menata kembali struktur manajemennya. Oke, Omar Berada ya kan, tapi Omar Berada belum mulai bekerja menurut gue secara resmi. Dan Ashworth pun belum juga didatangkan secara resmi.
Jason Wilcox, Dougie Freedman, siapapun itu belum ada. Artinya sampai dengan bulan Maret atau sekitar 2,5 bulanan ya sebelum musim kompetisi ini berakhir, Manchester United masih belum selesai nih dengan struktur manajemennya. Dan kalau struktur manajemennya ini belum selesai, belum komplit, menurut gua Manchester United hanya akan mengulangi hal yang sudah terjadi musim-musim sebelumnya. Kalau prioritasnya justru dikembalikan lagi hanya melihat posisi manajer. Tadi sudah disebutkan di salah satu sumber yang gue katakan ya, bahwa memang akan lebih adil kalau memberikan Erik ten Hag ini waktu setelah struktur manajemen ini lengkap ataupun komplit. Bahkan Ineos juga merasa kalau saat ini environment ataupun lingkungan kerja dari Erik ten Hag ini belum bisa mendukung kinerjanya 100%. Ingat bahwasanya supporting system ataupun environment ataupun lingkungan itu bukan hanya soal manajer ingin siapa saja yang datang, itu yang dipenuhi. Enggak, terlalu simple banget kalau cuman itu jalannya. Ada hal-hal yang lebih kompleks di sana, penyediaan fasilitas ya, latihan, lalu juga kesehatan ya kan, fisio, tim yang cedera. Erik ten Hag contohnya diberi informasi kalau 2 bek kirinya akan kembali di bulan Januari. Ternyata gagal. Hal ini sebagai contoh bahwasanya memang lingkungan di sekitar Erik ten Hag juga harus diperbaiki. Bagaimana mungkin berharap Erik ten Hag akan memainkan sistem permainan yang atraktif, yang menyerang, yang mendominasi, kalau hal-hal detail seperti ini dia belum bisa temui, dia belum bisa dapatkan di Manchester United. Tidak akan maksimal. Belum lagi kalau kita tarik ya dengan banyaknya pemain cedera seperti ini, apalagi pemain kunci, lalu diharapkan Erik ten Hag bisa memainkan sistem permainan yang mungkin diharapkan oleh fans, ya menurut gue ini juga hal yang agak jauh begitu. Di satu sisi Manchester United dituntut untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya, karena dengan hasil inilah Manchester United bisa merangkak ke papan atas, ke zona Eropa, sehingga dari situ menurut gue ya solusinya bermain lebih pragmatis. Mau gimana lagi? Karena banyak sekali hal yang katakanlah berlubang di supporting system dari Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United, yang menurut gua hal-hal ini ya, hal yang lubang-lubang ini kalau tidak ditambal lalu Manchester United hanya fokus ke manajernya saja digantikan, ya ini hanya mengulang saja sih menurut gua. Dan bagaimana keputusan dari Erik ten Hag ini juga harus dilakukan setelah manajemen itu lengkap, itu komplit. Sehingga ya kemungkinan mungkin baru bisa dilihat nanti di musim panas, tapi ada resiko di sana ketika manajemen Manchester United memutuskan kita selesai dengan Erik ten Hag, ya mereka harus turun gelanggang, mereka harus mencari manajer yang baru, di samping juga mereka harus menyiapkan transfer. Disebutkan juga bahwa di salah satu sumber bahwa Erik ten Hag ini juga sudah dilibatkan untuk kegiatan pre-season Manchester United musim depan. Ini berarti kalau ada manajer yang baru datang lagi ya, ada perubahan konsep pre-season lagi kan yang harus dilakukan. Pre-season ini bukan hanya soal masalah dengan siapa saja bertanding di mana, tapi juga berapa jauh perjalanan yang akan dilakukan. Lalu akan berapa banyak ya kesempatan para pemain untuk melakukan latihan di antara jadwal-jadwal pre-season itu. Ini menurut gue juga hal yang penting untuk diperhatikan supaya kondisi pre-season seperti musim lalu itu tidak terjadi lagi, di mana mereka terlalu banyak menurut gue kegiatan traveling ya kan, berjalan dari satu kota ke kota lainnya, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, sehingga situasi fisik yang turun. Imbasnya ya ketika kompetisi sudah berlangsung justru mereka ambruk ya, pemainnya satu persatu justru cedera. Kurang lebih demikian sih menurut gue. Dari situ semua gue berpikir 50-50% masih ya kemungkinan Erik ten Hag stay ataupun tidak. Walaupun sekali lagi gue berharap sih dia tetap di Manchester United dengan dukungan manajemen yang lebih komplit lagi, yang lebih solid lagi, dan nanti baru di musim 2024-2025 bisa lebih fair untuk dilihat setelah semuanya ini lebih lengkap, katakanlah demikian ya, supporting system yang diharapkan oleh Ineos itu ada di Manchester United, di manajemen Manchester United, baru nanti dilihat. Kalau memang ternyata dia tidak ya sudah, kontraknya akhiri di tahun 2025 musim panas ya, tanpa harus membayarkan kompensasi. Dan tentang kompensasi, di sumber lain juga disebutkan
kompensasi Manchester United ini sekitar 10 jutaan, dan menurut gue ini merupakan angka yang besar ya, melihat bagaimana Manchester United juga sudah terlalu sering mengeluarkan uang kompensasi untuk manajer-manajer sebelumnya yang mereka pecat sih, dan ini dibandingkan kalau klub lain sangat jauh dari unsur ideal. Menurut gue demikian. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.